lawan saat dilakukan ganking. Tapi kita bakal cek juga untuk ban and pick match pertama antara Eagle 365 bersama dengan Ion. Sudah ada satu soft lock Lee Sin. Ini menurut gue salah satu respect ban. Karena kita juga udah pernah lihat Jericho saat menggunakan Lee Sin itu lumayan mengerikan, bahkan bisa dibilang sangat kan. Betul, tapi ekspektasi gue rada terbantahkan nih, dimana Rengarnya justru yang nge-ban adalah Eagle 365-nya. Dan kalau ngelihat posisi bandingnya kayak gini, ini sebenarnya semuanya champion ya Jericho ini yang di-ban. Iya, championnya Jericho. Tapi Jericho itu masih bisa pakai Camille. Dan dia juga masih bisa pakai V. Ya kan? Jadi menurut gua untuk Jericho sendiri secara full champ nggak terbatas hanya Lee Sin ataupun Rengar. Tapi mungkin akan sedikit berbeda dengan Henry. Karena menurut gua ada beberapa champion yang picknya sedikit mirip sama si Jericho. Betul, tapi dengan posisi Eagle ada di red side, kalau dia nggak nge-ban Camille, harusnya first picknya Ion bakal ke arah Camille sih. Harusnya, tapi ada ban tambahan lagi dari Senna dan juga Galio. Menurut gue ini bakal nutup jalur Senasus. Betul, makanya tadi gue tanya lagi kan, Nasusnya mau di-pairingin sama siapa kali ini? Andai kata Senanya tidak bisa, dan juga satunya lagi kemarin mereka Serapin nggak bisa dipakai. Ya, karena agak-agak sedikit ini ya, kurang maksimal menurut gua. Karena kalau support Nasus kemudian sama Senna masuk akal, karena yang last hit dan dapetin stacknya itu si Nasusnya, sedangkan Senanya ngambil soul-soulnya. Betul, dan ternyata Camille bakal dilepas karena Ion lebih nge-priority ke arah Corki, yang mana ini menurutku bakal menjadi lumayan flex pick, dimana Corki kita tahu sendiri bisa ditaruh di bottom lane, bisa taruh juga ke middle lane, walaupun mostly sekarang Corki ada ditaruhnya di bawah sih. Ya, tapi ada satu jawaban yang manis menurut gua untuk counter ADC milik Eagle 365 di bawahnya Xin Zhao kemudian dibarengi dengan Corki. Menurut gua saat fight nanti akan sangat kuat, apalagi ditambah dengan global presence dari Pantheon. Ini kalau misalkan mereka mau main dive oke, tapi mau main ganking ataupun membuat satu rescue plan juga itu masih bisa jangan. Betul, dan Pantheonnya di sini menurut gua another flex pick, karena kita tahu role-nya banyak banget yang bisa dijalanin. Jadi dari arah Eagle 365 dipaksa buat ngeluarin gameplay lu sendiri tanpa bisa melakukan sedikit counter ke arah Ion. Lu belum tahu Corki mau ditaruh di mana, Pantheon mau ditaruh di mana, mungkin Xin Zhao yang paling udah ketahuan. Dan dengan satu pick Ahri ini bakal nge-confirm Corki bakal ada di bawah, tapi Pantheonnya masih abu-abu dan bakal ditentukan oleh Alistar sebagai support. Berarti Pantheonnya Baron ini. Pantheon Baron. Tapi kalau misalkan kita lihat sendiri dari Eagle 365, dengan lo bawa Braum dan juga Lucian, otomatis lo bakal komit main agresif. Apalagi didukung adanya Camille, global presence dari Destiny-nya si Twist of Fate, ini mempermudah ganking. Mau lo ke Baron bisa, mau ke Dragon Lane juga bisa. Tinggal gimana lane yang lebih unggul yang patut diprioritaskan. Ini sebenarnya agak-agak flex ya untuk mana yang mau diprioritaskan sama Twist of Fate, karena lo butuh jadiin Renekton tapi sekaligus lo juga butuh jadiin si Lucian-nya juga, karena Lucian abis terima nerf di 2.4an. Iya, nerf yang lumayan banyak sih ke arah scalingnya ya. Tapi menurut gue justru early-nya Lucian sedikit lebih kuat sekarang, yang mana berarti ini bakal tetap menjadi 50-50 game di arah bottom lane antara Corki versus Lucian. Tapi kalau misalkan kita ngomongin flexibility draft, gue lebih seneng sama draftnya Ion saat ini. Pertama, mereka punya pick off yang kuat. Ahri, kemudian sama Pantheon, itu satu kombinasi yang bagus, terutama untuk kontes objektif. Tapi untuk team fight-nya, mereka bawa Xin Zhao sebagai frontliner, itu bakal jadi satu counter yang manis untuk si Lucian dan Janitra. Betul, menurut gue nanti kesulitannya bakal ada di Braum sih, ketika Grand Star Flora udah all in banget di sana. Braum bakal lumayan kesulitan. Walaupun dengan 2 champion range, harusnya Winter's Bite bakal cukup cepat buat diisi stakannya. Yap, tapi kita langsung masuk saja ke game yang pertama antara Ion Esports dan juga Eagle 365. Kalian ada di posisi tim mana? Silakan berikan pandangan kalian di kolom komentar. Apakah kalian merasa Ion lebih kuat atau Eagle 365 yang lebih kuat? Dan saat ini permainan berjalan cukup pasif menurut gua. Kurang lebih ini situasi normal aja. Betul. Kembali lagi kita bicara Twisted Fate dengan global presence-nya dibalas dengan Pantheon dengan global presence-nya juga. Ini bakal menjadi faktor mid lane sama Baronnya siapa yang bisa menangin push-nya duluan. Tim yang kalah push itu tentunya menggunakan ultimate-nya bakal lebih telat, dan akhirnya fight-nya lebih bisa dimenangin duluan seharusnya dari tim yang bisa menangin clear-nya. Jadi priority dari arah Camille dan juga Xin Zhao ini bakal 50-50. Lo mau ke mid apa ke Baron? Karena dua-duanya bisa dimenangin banget. Betul, dan kalau misalnya kita ngomongin Eagle 365, ini masalah priority, tapi kalau misalnya kita ngomongin antara Chipeng dan juga Jericho, mereka bakal sama-sama kuat, apalagi
control roaming dan juga rotasi Eagle 365 itu dipegang sama dua orang ini. Dan sekarang bagaimana caranya permainan agresif dari match up Braum dan juga Lucian itu memberikan pressure terhadap Corki dan juga Alistar. Betul, tapi yang gue tertarik kenapa Renektonnya udah 1 kali recall dan kalau tadi lu lihat sekilas ya, itu dia bonyok banget. Belum apa-apa sama Pantheon udah dibonyokin, dia lumayan ketinggalan dari segi wave clear-nya. Padahal seharusnya yang harus dikalahkan adalah Pantheonnya. Kalau Pantheon udah menang kan, dia dapat ulti, kelar juga sih. Bener sih, tapi kita bakal pindah dulu karena di Dragon Pit sudah terjadi satu engage, ada Charmander dan First Blood diambil oleh seorang Camille. Alistarnya tidak bisa lagi menjadi tanker, tapi bakal ditukar oleh seorang dewa dengan Corki-nya. 2 kill sudah didapatkan oleh Ahri dan Slain demi Slain terjadi. Keunggulan untuk Ion Esports di Scuttler pertama. 4 tuker 1 di Scuttler pertama, menurut gue ini satu decision yang sangat riskan sekali dan tidak terlalu terbayarkan ke arah Eagle. Karena kerugiannya jadi jauh banget di atas. Dan tampaknya Cipen masih mau adu mekanik di atas. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin antara Renekton dan juga Falcon menggunakan Pantheon ya, menurut gua agak sedikit wajar kalau semisal Cipen cukup sekarat, bahkan harus recall 1 kali. Kenapa? Stack 4 dari Pantheon itu saat kena penetration-nya sekarang lebih besar. Dan itu membuat armor dari si Renekton sendiri cukup perih. Tapi kita lihat lagi nih, ada ganking yang menurut gua benar-benar luar biasa dari Ion Esports karena dia berhasil take down lagi seorang Wu yang saat ini menggunakan Twisted Fate. Ahri, gua rasa sekarang ini udah bisa dapat 1 item. Dan ini yang tadi kita bahas soal kill participation. Apakah supportnya bakal ada di mid ketika midnya ingin melakukan kill? Dan bener aja, kontrol dapetin itu, Gil. Yes, Control dapetin itu. Dan menurut gua ini lumayan mengganggu kalau misalnya kita ngomongin Alistar. Alistar adalah salah satu champion yang saat late game itu benar-benar tebel, bahkan bisa gue bilang lebih tebel dari Braum, tapi roamingnya kuat. Betul, banteng lah, tebel banget lah. Walaupun bawa shield dari arah Braumnya di late game dengan lepas crowd control immunity-nya, benar-benar bakal mengganggu banget dan ini bakal memberikan space buat Corki-nya berdansa ria sih. Betul, apalagi kalau misalnya kita ngomongin Alistar ya. Alistar itu kayak Malphite tapi versi cooldown-nya cepet. Karena kalau misalkan Malphite lu cuma ngandelin Unstoppable Force-nya kan, tapi beda dengan Alistar. Alistar bisa pakai Full Frost dan Headbutt-nya berkali-kali di cooldown-nya. Bisa dibilang kayak mini unstoppable force tiap berapa detik. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gold gap, pertarungan di Scuttler pertama, perebutan menurut gue ini bakal jadi kunci bagaimana Ion memenangkan pertandingan ini. Dan sekarang tugas Eagle akan sedikit lebih berat karena mereka harus melawan skirmish yang dilakukan oleh Ion Esports. Contohnya, Alistar sudah lagi membuka 1 combo 2-1 untuk menculik seorang Braum. Ini tandanya free dragon untuk Ion Esports karena saat ini Eagle 365 agak sedikit kesulitan untuk melakukan zoning. Kalau Eagle ya, mau nekat kontes ini riskan banget. Destiny udah dibuka, Gil. Yes, Destiny dibuka bahkan stack ultimatum langsung mengunci pergerakan Ion Esports, tapi ada satu crystal ball yang datang dari Ruben menculik seorang Camille dan sampai di Eagle 365 akan coba memaksakan keberuntungannya demi untuk Vision dibuka hanya untuk seorang Alistar. Connect tapi sayang sekali Ion Drake berhasil diambil oleh Ion Esports meskipun ditukar dengan Twinpet yang berhasil mendapatkan 1 champion dari Ion, tapi tidak menutup ball gap yang sudah diciptakan oleh Ion Esports di menit keempat hampir kelima jadi Betul. Infernal Dragon oke. Itu bener-bener worth it banget buat di kontes. Tapi kita harus kembali lagi lihat situasi kondisinya. Braumnya lagi tumbang. Lu lagi 4 versus 5. Braumnya masih OTW jalan. Dia udah buka Destiny. Dan Pantheon berani ninggalin lane-nya dengan Grand Star Follow otomatis. Secara jumlah personil, Ion 4 lawan 5. Dan ini adalah satu resiko yang terlalu besar dilakukan oleh Eagle. Udah lu kalah duit, lu kalah personil di kontes lagi, Gil. Dan saat ini Rip Herald-nya itu di-stall juga oleh Ion Esports meskipun Camille masih dengan betisnya yang wangi itu mencoba kasih beberapa damage ke Corki dan juga Alistar, menurut gua masih gak worth it. Masih gak worth it. Ini yang ada adalah duit yang seharusnya udah jauh jadi makin menjauh. 4.000 gap di 5 menit itu terlalu jauh, terlalu kerasa perbedaannya. Kalau Eagle masih terus ngikutin tempo dari Ion yang tentunya pengen snowballing dengan kondisi kayak begini, gua rasa yang bakal kemakan justru Eagle ya. Karena yang gue lihat di sini adalah Eagle 365 mencoba formasi high risk high reward. Kalau misalkan lo kontes ya, kalau misalkan lo dapat kill banyak syukur, tapi kalau misalkan enggak ya lo fall off. Betul. Masalahnya menurut gua rada sulit sih buat di patch sekarang buat melakukan comeback ketika posisinya makin menjauh. Bukan yang ada malah meimbang, tapi justru makin menjauh.
Kecuali ya, Ionnya blunder parah, yang mana menurut gue di professional scene kayak gini itu chance kecil banget. Iya, dan kayak ini sekali lagi ada Glacier Fissure yang terpaksa dibuka dengan sia-sia. Karena kenapa? Glacier dibuka meskipun connect ke 4 champion sekaligus, tapi tidak memperpanjang umur seorang Iki yang menggunakan Braum. Ditambah lagi tidak ada backup sama sekali. Satu takedown lagi tambahan, semakin memperjauh dan semakin memperkokoh posisi Ion Esports di match pertama kali ini, Janitra. Betul, bahkan Jerla aja sekarang buat farming udah lumayan sulit dan Corkia udah ditaruh di atas, yang berarti ini harusnya gak bakal bisa diselamatin turret pertama, tapi di mid lane Gale. Yes, mid lane killing spree untuk Camel dan dia mendapatkan shutdown. Otomatis ada satu bounty senilai 600 yang akan membuat Camel semakin sehat. Tinggal bagaimana caranya Eagle 365 memaksimalkan bounty yang berhasil didapatkan oleh Jericho. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, Janitra? Yang harus mereka lakukan adalah kembali reset dan mencari momentum, menghitung trading objektif sebaik mungkin. Iya, much better, ada perubahan skema sih menurut gue dari Eagle. Dari awal mereka nyamperin lane di mana banyak pemain Ion ya, sekarang mereka coba buat pick off kayak, wah ini kelihatan nih Arya sendirian di mid, ya udah kita fokusin ke Arya aja, dibanding mereka pengen 3 versus 3 fight di arah atas. Menurut gue skirmish yang udah melibatkan lebih dari 2 player harusnya nggak bakal bisa dimenangkan dari Eagle, tapi ketika lo bisa melakukan ganking dan pick off, ini chance-nya lebih besar buat Eagle buat ngambilin bounty shutdown-nya kembali, sedikit demi sedikit coba buat samain gold ya, dan kemudian baru lo bisa skirmish atau team fight lagi. Dan sekarang opsi terakhir yang mereka punya adalah jangan sampai mereka kehilangan terlalu banyak turret, tapi juga jangan sampai champion-champion mereka ke pick off, karena so far sampai saat ini yang paling sering terpick off adalah Twist of Fate dan juga Braum. Terlebih lagi Braumnya, gue ngelihat Braumnya beberapa kali mengeluarkan Glacier Fissure tapi kurang efektif dan itu hanya nyetor nyawa aja. Sekarang tumbal proyeknya bukan di Alistar, tumbal proyeknya di Braum, dan lagi Iki sedikit tertangkap, dikonekkan lagi dengan performance hebat, akhirnya terslain oleh seorang Alistar. Ya, rotasi dari Bravo udah terlalu terbaca. Bagaimana dia harus nge-cover 2 sekaligus antara Sosmed dan juga Luciana, tapi dipotong dulu loh Miguel. Yes, dipotong lagi jalurnya karena Alistar menggunakan combo 2-1-nya dengan sangat baik, dan saat ini Reveal sudah dilepaskan oleh Ion Esports, berhasil takedown 2 turret, akan coba dibalaskan oleh Eagle 365 yang bertengger di Baron lane milik Ion. First turret dan juga second turret dari Baron lane sudah pecah, dan saat ini waktunya untuk Renekton bersama Camel kembali. Tapi mungkinkah mereka bisa mendapatkan Dragon yang kedua? Gua rasa enggak, karena saat ini Ion Esports sudah hampir selesai mengeksekusi Dragon yang kedua, yaitu Ocean Dragon. Tapi kita beralih lagi di area buff biru milik Ion Esports tidak berhasil didapatkan. Tapi karena Eagle 365 memaksakan keadaan, akhirnya 2 champion harus ter-takedown sepertinya, karena dari Cipeng sendiri Renekton sudah ter-takedown dan ada Glacier Fissure yang connect, tapi sayang sekali bola bantuan datang dari Ion Esports akan men-takedown seorang Camel. Shutdown didapatkan oleh seorang Sinsaw, dan saat ini Cipeng harus kabur karena dikejar oleh seorang Ahli dan juga Sinsaw double kill. Berhasil di-secure, and even it's Rampage, dan saat ini ace pertama di hari ini berhasil dikoleksi oleh Ion Esports. Dan itu Terlalu overextend, terlalu lama banget fight yang dijalankan oleh Eagle. Menurut gua decision mereka buat melakukan split push dan coba buat trading turretnya, di mana dari Ion udah jelas dengan membuang referral tadi Aramid bakal dapetin sampai ke arah innernya itu udah pasti absolute. Dan apa yang bisa dilakukan Eagle adalah cari opportunity di lane lain, di arah top lane. Mereka dapetin ke arah inner turretnya juga, tapi permasalahan abis dari situ mereka nggak ada yang tertarik buat recall. Mereka pengen lebih, mereka pengen ambil jungle yang mana menurut gue terlalu greedy, dan akhirnya tuh dipunish banget. Terlebih lagi dari Glacial Fissure menurut gue seharusnya bisa lebih bagus lagi, justru membuat posisi dari Eagle benar-benar terancam. Dan ketika semuanya udah terlalu telat buat melakukan mundur, akhirnya mereka coba buat all in, yang kembali lagi ketika fightnya udah melibatkan lebih dari 2 player, menurut gue Eagle tetap bakal kesulitan karena gold gap yang terlalu besar di menit-menit sekarang. dan ini akan sedikit merewind kondisi di mana terjadi dari as a team kemarin ya, di mana satu Raptor itu harus ditukar dengan satu Nexus, tapi kali ini di Eagle 365 sedikit berbeda. Satu blue buff itu ditukar dengan Ace. Wah, itu mahal men. Itu bukan trading yang cuan ya. It's not even worth sih. Terus lu blue buff itu dapat berapa ratus sih, dan itu juga distribusinya hanya ke satu orang yang dapat blue buffnya. Sedangkan kalau misalkan Ace, assist, kemudian takedown pointnya itu berhasil diambil sama Ion, otomatis profitnya makin terasa. Karena lu harus tahu kapan lu bisa dapetin untungnya, tapi lebih bagus lagi lu tahu kapan lu harus berhenti. Karena tadi itu adalah satu contoh di mana lu terlalu greedy
Dan akhirnya yang kebalik adalah diri lu sendiri. Tapi menurut gue gamenya masih lumayan ada di mid game. Masih ada skema-skema di mana kalau Eagle bisa lebih sabar, ini gamenya bisa di holding off cukup lama sampai nanti akhirnya fase gamenya bisa lari ke winning conditionnya Eagle. Mereka masih bawa Lucian. The game is not over, man. Betul, karena kalau misalkan kita ngomongin draftingnya si Eagle 365, ini late game mereka bakal gila banget. Twist of Fate dan juga Lucian. Dan saat ini Lucian juga sudah bawa, maksud gue si Twist of Fate-nya juga udah bawa 2 item, Pot of Ages dan juga Lich Bane, tapi ternyata ada satu kayak eksekusi yang ditujukan kepada Ahri. Tapi saat ini Ion Esport mendatangkan bawa bantuan di waktunya sangat tepat. Cipen terpaksa membuka Dominusnya untuk menjadi gunner terus bagi Eagle 365 cukup sekarang harus mundur lebih dahulu, tapi terada Iki yang sepertinya akan menerima damage terlalu besar dari seorang Sinsau. Bahkan Dewa yang saat ini memegang Corki mulai dicari kembali, tapi ada satu Bolter tertuju ke Henry, menghentikan pergerakan Henry, tapi minimal dari kawan-kawan Ion Esports memikirkan caranya apakah mereka harus tarik mundur karena posisi dari Alistar ini sangat memungkinkan memberikan backup dan membuat Corki semakin leluasa. Ya, tarik ulurnya yang bagus banget sih dari Ion. Mereka ngebait dengan satu Ahri, dibuang satu stasis. Tapi ketika hashtag ultimatum udah hilang dari Kemil, itu adalah saatnya lu buat counter attack. Dan dengan komposisi bawah Alistar gini, dengan Pulverize ya sangat mudah sekali buat mundur, tiba-tiba jebret, maju lagi ke depan, dan gamenya kebalik. Bahkan kita nggak perlu bicara bahwa Pantheonnya tadi nggak ikutan fight. Dan Ion pun bisa selamat tanpa harus ada yang tumbang, dan justru Eagle tadi yang menurut gue posisinya terancam. Ya, apalagi di saat hashtag ultimatum terbuka, ya tinggal disundul pakai Alistar juga udah ke-cancel. Ya, Betul. Nah, sekarang pilihannya dari Ion. Apakah mereka mau ladenin engage si Eagle 365 atau cuma sekedar ya udah, tapi lihat ada satu momen kocak banget dengan ya. Lagi capek-capek ambil blue disundul ke reset lagi. Menggokil, dan saat ini Jericho tampaknya tidak mendapatkan blue buff, tapi ada satu engage lagi dibuka. Gendang dengan Popon benar-benar heroik sekali. Dan saat ini control menyapi banget, membuka jalan bagi kawan-kawan Ion Esports demi mengejar seorang Jericho. Dan saat ini Henry dan sisanya dikonekkan dengan Vision yang dibuka oleh Iki. Orang yang champion tapi tidak cukup karena image yang masuk dari Eagle 365 tidak cukup untuk menghantam seorang Henry yang menggunakan Sinsau. Malahan killing spree untuk Dewa yang menggunakan Corki, disundul lagi Alistarnya dengan Braum udah mulai mundur kembali, tidak bisa mempertahankan inhibitor turret. Dan saat ini adalah waktunya Dragon yang ketiga, Mountain Drake. Dan ini harusnya bakal jadi gratis lagi. Naga ketiga yang gratis buat Ion. Dan ini semua terjadi karena Ion tahu gimana cara mancing hashtag ultimatumnya. Lu bikin aja Arinya offside dikit, lu bikin aja Corkinya offside dikit, pasti Camille bakal langsung oke, gua ulti. Dan momen kayak gitu di ulti, gua pencet stasis, gamenya kebalik lagi. Dan Eagle jauh ini udah kena 2 kali trap Ion. Atau enggak sundul aja. Gue merasa ada beberapa momentum terlalu banyak Eagle 365 itu jebait sama si Ion. Jepit banget. Dan menurut gua dengan kondisi kayak gini dan pengalaman lu 2 kali kena trap ya, harusnya fight itu udah gak dibuka sama Camilla lagi sih. Lu punya Braum, biarin Braum yang buka duluan. Ya mungkin itu satu opsi yang menurutku masih menarik sih. Dia bawa Gargoyle, kemudian dia bawa Protector Spawn. Otomatis damage yang masuk di awal itu masih bisa di cancel terlebih dahulu. Nggak banyak tapi lumayan ya kan, masih bisa ke shield. Dan kemudian tinggal dia bawa Gargoyle jadi tumbal proyeknya bagi Eagle 365 supaya mancing beberapa resource milik Ion keluar, dan akhirnya Jericho bersama dengan Chipnya bisa masuk dengan mudah. Betul, nggak masalah kalau Braumnya jadi tumbal proyek. Yang masalah adalah ketika Camilla masuk dan kemudian terlalu sulit buat diselamatkan, akhirnya Camilla yang harus buang stasisnya, alih-alih musuhnya yang buang resource, justru elunya yang buang resource. Ya, kalau misalnya kondisi kayak gini, mungkin gue masih memaklumi Braum berada di posisi terdepan karena untuk secara struktur team fight memang mau nggak mau lu harus tumbalin satu orang ini, tapi ternyata ada satu trap yang sudah disediakan oleh Ion Esports. Combo dan tutup performance hebat langsung saja memberikan hajaran yang sangat-sangat keras terhadap Jericho dan juga Iki. Dan saat ini mereka berdua mau tidak mau mundur. Swandi mencoba memberikan perlawanan tapi tampaknya terlalu seram. Ada Rubah, ada Sapi, dan ada Corki yang memberikan damage output terlalu besar ke out inner turret milik Eagle 365. Dan mau tidak mau apa yang harus mereka lakukan adalah mengontrol waiting yang saat ini. Tapi di sisi lainnya tampaknya ini akan menjadi free Baron bagi Ion. Kontes Baron sudah dibuka dan dijaga oleh seorang Alistar dan juga Ahri. Satu charm kena sangat wanginya manis banget, tapi bakal dikombo lagi dengan Alistar. Satu serangan dibuka, Popon masuk di dalam, tapi ternyata ada stolen Baron Nation. What a nice fight dari Jericho. Dan saat ini Cipeng akan kehilangan nyawanya karena dia akan dikeroyok oleh 4 champion sekaligus. Meskipun Baron berhasil mereka ambil, tapi Cipeng kehilangan nyawanya. Ini tandanya Eagle 365 hanya 4 champion saja yang memegang Baron buff.
Gak apa-apa, tapi gak masalah. Lu tukar satu Chipeng dengan Corki-nya, itu sangat-sangat menguntungkan sekali. Dan lu harus lihat positioning dari Jerolnya. Dia ngecuekin semua tim fight yang terjadi, matanya hanya terfokus ke satu objektif, yang mana di Baronnya hanya ada satu champion dari Ion yang ditinggalkan buat menjaga. Karena mereka terlalu fokus buat gimana cara kita zoning, Ahri sama Alistar ya, udah jelas-jelas gak ada di Baron Pit. Sisanya, itu semua makanan Camille. Dan Ion ya tadi ke-split fokusnya. Gue mau nge-Baron apa gue mau ke team fight. Tapi dari Jerl, fokusnya cuma satu. Gue mau steal Baronnya, dan dia berhasil melakukan itu. Dan sebenarnya ini adalah satu momen dimana lo bisa respect ke Jericho. Betul. Karena kenapa? Bagaimana dia memfokuskan dirinya di posisi yang udah behind banget untuk lo masuk ke pit Ion yang saat ini unggul jauh banget. Dan lo berani stall smite, itu butuh nyali yang gede. Itu satu pertaruhan yang terbayarkan sih dari Jericho. Dan sekarang game-nya jadi seru banget, Gil. Betul, game-nya jadi seru banget, tapi dengan Baron buff yang dimiliki oleh Eagle 35 harusnya ini bakal jadi satu nafas yang menurut lo lumayan. Karena mereka bisa mengontrol wave minion yang mau dipaksa masuk sama Ion. Karena otomatis Betul. minion dengan buff Baron itu lebih kuat, HP lebih tebal, dan ini akan mempermudah Chipeng coba majuin lagi supaya bisa balas inhibitor turret milik Ion Esports. Betul, dan kalau lu notice dari tadi sebenarnya Ion pegang kontrol wave tapi nggak 3 lane karena selalu ada satu Renekton yang nge-push. Jadi secara wave control ini 2 versus 1 lah, 2 lane dipegang sama Ion tapi satu dipegang Eagle. Sekarang dia dapat Baron buff, bisa dibalikin kondisinya. Sekarang kontrol wave seenggak yang atas udah milik Eagle, yang bawahnya 50-50, yang tengahnya milik Ion. Ini kebalik posisinya. Dan kalau mereka bisa nyamain lagi dengan Baron buff yang masih ada, ini bisa jadi kontes buat ke Elder Dragon-nya menjadi imbang lagi. Lumayan imbang, tapi kalau misalkan kita ngelihat posisi sekarang udah jelas Ion bakal set rep kayak gini, contohnya 2-1 dibuka, tapi stasis 2 terus terbuat, satu dari Eagle, satu dari Ion, dan saat ini perangan sudah mulai semakin pada Destiny dibuka. Akan mencoba ngecek dulu siapa yang bisa di-pick up, pada ternyata dari Jericho berhasil pick up the carry of Ion seperti itu Corki, bahkan 2 di Negio Pantheon-nya. Power spike dari Ion sudah mulai berkurang dan akan langsung dibajuin oleh Eagle 35 mengejar seorang sapi, Sinsau dan juga Ahri. Dan saat ini Elder Drake terbuka tapi dibalas lagi dengan 1,21 yang menculik seorang Swadi dan juga Iki. Kali ini keadaan berbalik, sapi terlalu tebal, and this double kill for Sinsau, legendary, and the last man standing dari Eagle 35 harus kabur begitu saja ke base. Apakah ini akan menjadi endgame bagi Eagle 35 di match pertama? Mungkin iya, karena wave minion dipegang oleh Ion Esports dan hanya ada seorang Jericho yang mempertahankan Nexus-nya, dan saat ini masih mencoba memberikan perlawanan di sisa senapus terakhir. Hashtag ultimatum dibuka, tapi Sinsau terlalu bebas, and it's a GG for Ion Esports. Match pertama berhasil mereka raih. Wow, Kambila gak bisa ngapa-ngapain. Gue sundul lu gak bisa defend. Bahkan dari Kambila sebenarnya gak berusaha buat nge-kill ya. Emang dia pengen, gue minion clearing. Dia bahkan gak bisa melakukan itu karena disundul mulu dengan Alistar ya. Dan kita throwback ke fight yang sebelumnya. Sekali lagi Eagle masuk ke dalam jebakan Ion, dimana Ion seakan-akan pengen mundur, terus tiba-tiba satu hantaman dari Alistar, pulverize, gamenya kebalik lagi, dibalikin lagi. Ya, itu memang gue lebih seneng nyebutnya combo 21 sih, karena itu kan skill 1 sama skill 2, pulverize and headbutt kan. 21 yang control itu bener-bener kenanya itu untuk kebuka jalur. Jadi dan gue rasa flow communication mereka saat menggunakan combo 21 itu tuh bener-bener rapi. Tapi kita cek dulu untuk scoreboardnya sebagai gambaran basic apa aja yang terjadi sepanjang in-game tadi. Henry dapetin 13 kill, 10 assist. Menurut gue itu no debat sih. Henry kali ini dengan Xinqiao bener-bener bikin momen banyak banget, triple kill terlalu banyak gue rasa. Dan bahkan Dewa sebagai ADC pun rada ke silop ya buat di game kali ini. Tapi ada satu MVP yang tidak tersebut, yaitu tentunya adalah Control hari ini. Control gap kah, Gil? Enggak sih, gue gak bakal bilang ini control gap, karena dia like literally one of the best initiator today, sementara ya. Yes, ya sejauh ini taunting dari Suandi belum terbukti berarti ya. Belum. Tauntingnya belum terbukti. Malah gue ngelihat sekarang ini jadinya brown gap. Waduh, di taunting balik. Compare support to support kan. Kalau misalkan lu bilang supportnya gap, ya sekarang support tuh yang gap gitu loh. Tapi gue suka banget